Selamat siang, saudara-saudari seiman di mana Bapak berjebul. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan bagi kami semua, maka kami bisa berkumpul di ruangan ini, sudah mengadakan perjamuan suci dan kita akan mendengar firman Tuhan. Inilah waktu Roh Kudus bekerja di dalam hati-hati kami masing-masing, maka kami bisa mengerti apa jati diri di dalam Yesus Kristus dan bisa bermega. Bukan kita apa yang kita buat, tetapi siapakah kita di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang tahun ini kita pada awal lebih memperhatikan mengenal Tuhan yang lebih dalam. Dan sekarang kita akan lebih memperhatikan jati diri kita di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini judul orang yang membawa damai. Sesuai dengan Matius pasal 5 ayat 9. Waktu kalian melihat judul, apakah saya seorang yang membawa damai di dalam rumah tangga, di dalam tempat kerja, atau di dalam lingkungan? Atau orang yang membawa pertengkaran atau perbantahan? Kita akan melihat. Dan sebelum kita menggali orang yang membawa damai, ada 4 kategori yang kita akan melihat. Yang pertama, perubahan jati diri sebelum dan sesudah dilahirkan kembali. Dan setelah itu, menghidupi hidup yang baru. Kita akan melihat apa yang tugas diberikan oleh Allah sebagai anak Tuhan. Dan gaya hidup pembawa damai, walaupun kita sudah diberikan tugas dari Tuhan, tetapi begitu susah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nyata-nyata kita bukan membawa seorang yang membawa damai, tetapi lebih banyak pertengkaran, tekanan. Ya, jadi kita akan melihat apa yang itu benih, ya, selalu menyebabkan pertengkaran. Dan setelah itu kuasa firman Tuhan yang bekerja. Bagaimana kalau dalam situasi seperti itu, bagaimana kita bisa hidup sebagai anak Tuhan? Dalam 2 minggu kita sudah belajar, sebelum kita dilahirkan kembali, jati diri kita itu anak iblis. Apa artinya anak iblis? Kita melakukan apa yang Bapa kita lakukan. Sebelum kita dilahirkan kembali, siapakah Bapa kita? Iblis. Jadi apa yang kita lakukan itu sama seperti iblis itu melakukan. Jadi ada orang bilang saya bebas apa yang saya lakukan. Tetapi itu seperti boneka, itu dikendalikan dan ditindas oleh iblis. Mengapa kita seharusnya sadar ini? Kalau kita sudah sadar apa yang kita lakukan ini, ini bukan dari Bapa di surga. Kalau dari iblis, kita sadar, ini tidak, saya tidak mau. Dan jati diri kita yang kedua, itu musuh Allah. Jadi nasib tragis dan warisan terkutut. Ya, kita melawan kedaulatan itu pencipta. Ya. Yang ketiga, kegelapan. Di dalam kehidupan kita, tidak ada kegembiraan, tidak ada kesenangan yang sempurna. Oleh sebab itu, kita selalu mencari sesuatu yang seperti membuat kita lebih puas, tapi tidak dapat. Karena itu kita kematian rohani tak terikat dosa. Ya. Dan yang keempat, kita hidup sebagai hamba dosa. Ya. Sama sekali tidak memiliki kebebasan spiritual, dipaksa menuruti keinginan dosa. Jadi jalan paksa menuju kematian kekal. Ini apa artinya? Ya. Kita tidak mampu melakukan kebenaran. Kita tidak bisa
hidup sebagai orang benar. Oleh sebab itu begitu susah kita selalu mengalami saat kita sepertinya coba. Dan setelah kita dilahirkan kembali, apa yang firman Tuhan membuktikan jati diri kita di dalam Yesus Kristus? Yang pertama, mari kita membaca Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita sudah menerima kuasa anak Allah. Ini bukan perbuatan kita, tetapi diberikan oleh Tuhan. Apakah kita nanti akan dapat kuasa Allah, anak ini? Tidak. Kita sudah dilahirkan kembali. Ini sudah ada. Dan lahir dari adil. Jikalau kamu tahu bahwa ia adil, harus kamu tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Jadi waktu kita melihat ayat ini, kalau kita sudah dilahirkan kembali, apakah kita bisa berbuat kebenaran? Betul. Mujizat. Dulu saat jati diri sebagai anak iblis, kita tidak mampu. Tetapi saat kita dilahirkan kembali sudah menjadi anak Allah, firman Tuhan bilang kepada kita, kita bisa berbuat kebenaran. Tapi banyak orang berpikir, oh saya masih tidak mampu. Ya betul. Tetapi kenyataannya sesuai dengan firman Tuhan kita bisa berbuat kebenaran. Bukan karena kemampuan kita, tetapi dari kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, kita bisa berbuat kebenaran. Dan lahir dalam kasih. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi banyak sekali kita berpikir begini. Oh, kalau saya lebih mengenal Allah, saya lebih berusaha, mungkin saya bisa mengasihi orang yang lain. Tapi, kalau kalian sudah coba itu, mungkin selalu gagal. Mengapa? Karena kadang-kadang kita coba melaksanakan dengan kemampuan kita. Jadi, sekarang firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa jadi dulu kita kehidupan yang berpusat pada apa yang kulakukan. Apa yang kita lakukan itu mencerminkan siapakah kita. Ya. Jadi kita selalu mencoba apa yang kita buat. Ya. Tetapi sekarang firman Tuhan mengingatkan kembali bahwa kita seharusnya melihat dirinya melalui firman Tuhan. Jadi kehidupan yang berpusat pada apa yang firman Tuhan katakan tentang diri kita. Ini memang susah menjelaskan. Lihat, dulu apa yang kita melakukan, apa yang kita punya, itu menunjukkan siapakah kita. Seperti itu. Tetapi sekarang setelah dilahirkan kembali, kita itu seharusnya lebih memperhatikan apa yang firman Tuhan bicara tentang jati diri saya. Siapakah kita sesuai dengan Alkitabiah? Dan hari ini kita akan melihat bahwa tugas pertama yang diberikan oleh Tuhan orang yang membawa damai. Matius pasal 5 ayat 9. Ini bukan karena kita buat sesuatu yang baik, tetapi itu diberikan oleh Tuhan. Matius pasal 5 ayat 9 berbunyi begini. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka yang akan disebut anak-anak Allah.
Jadi, kalau seorang disebut anak-anak Allah, apa yang mereka melakukan? Ya, orang yang membawa damai. Anak-anak Allah akan membawa damai. Ini struktur sederhana. Apakah kalian sudah menjadi anak-anak Allah? Maka kita bisa menjadi seorang yang membawa damai. Ya, itu firman Tuhan bilang. Ya. Dan kalau 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Rasul Paulus mengingatkan kembali, jangan lupa saat kalian dilahirkan kembali, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Apakah saudara-saudari sekarang tinggal di dalam Kristus? Ya, ia adalah ciptaan baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, waktu kita melihat dirinya sendiri, kita bukan orang berdosa, bukan anak iblis, bukan anak musuh Allah, bukan kegelapan, ya, bukan hamba dosa. Kita ciptaan baru, maka kita bisa melihat diri melalui Alkitabiah dan bisa bermega siapakah kita di dalam Kristus Yesus. Dan semuanya ini dari mana? Dari Allah. Saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada Tuhan. Hanya satu kalimat ini menghiburkan hati saya. Semuanya ini bukan dari kemampuan saya, bukan dari kekuatan saya, bukan dari perbuatan saya. Jadi terpujilah nama Tuhan, semuanya ini dari Tuhan yang mengasihi kami sampai Dia serahkan anak tunggal Yesus Kristus. Jadi yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Amin. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Mungkin kalian bisa tertawa. Kita sudah dapat pelayanan pendamaian, tetapi setiap hari apa yang itu terjadi di rumah tangga kita. Ya. Apakah kita membawa damai atau kita mau selalu membawa bakar apinya? Jangan memperhatikan itu. Memperhatikan firman Tuhan. Ya. Memperhatikan apa yang Tuhan memberikan kepada kita sebagai tugas. Ya. Kita seharusnya memperhatikan jati diri kita sudah menjadi anak Tuhan. Saat kita sudah menjadi anak Tuhan, kita sudah dapat tugas yang istimewa, orang yang membawa damai. Tapi kalian bisa berpikir bahwa kayak hidup pembawa damai, begitu susah. Mengapa itu tidak bisa terjadi? Jadi waktu kita melihat kehidupan kita, kita merasa kecewa. Bagaimana ini orang yang membawa damai? Saya tidak. Apa yang itu terjadi? Karena kita memperhatikan apa yang kita sekarang lakukan. Tadi kita sudah melihat gambarnya. Itu gaya hidup yang dulu. Gaya hidup yang baru, bukan kita melihat apa yang kita lakukan. Tetapi kita selalu lebih memperhatikan apa yang firman Tuhan bilang kepada saya. Dan sekarang, memang luar biasa Amsal menjelaskan yang jelas mengapa yang selalu pertengkarannya terjadi, mengapa itu tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tahap demi tahap kita akan melihat ayat demi ayat. Yang pertama, penyebab.
Benih di dalam hatinya itu apa? Ada benih itu menyebabkan memicu tindakan provokatif, ya, dan ada akibat, ya, kehidupan yang hancur. Apa yang benih? Yang pertama, kesombongan. Kesombongan, Amsal pasal 13 ayat 10, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran. Saya selalu mengingat ayat ini. Saya bisa salah. Apakah kalian masih ingat firman Tuhan yang beberapa bulan yang lalu? Kalau kita berpikir saya bisa salah, itu selalu menyelamatkan kita dari situasi yang parah. Kalau saya bisa salah, siapakah yang benar? Tuhan akan benar, dan orang yang lain bisa dengar. Itu benar. Jadi, kesombongan itu bilang, saya hanya sendiri benar, orang-orang yang lain tidak benar. Membawa apa? Pertengkaran. Yang kedua, kebencian dan kemarahan. Amsal pasal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Apa artinya? Pemarah itu apa? Muncul perasaan secara langsung, ya. Tidak bisa tahan. Tapi orang yang sabar, ya, memadamkan perbantahan. Dan bagaimana kita bisa sabar? Ya. Iya, saya mau sabar. Apakah itu kerja? Tidak kerja. Apa yang saya lakukan? Mungkin setiap teman-teman ada kunci. Saya apa yang lakukan? Saya tutup mulut dan mengingat kembali bagaimana Tuhan Yesus Kristus bisa melakukan dalam situasi ini. Hanya 1 detik pun saya hanya ingat lagi Yesus Kristus. Itu sangat membantu, ya. Dan ketiga, gosip fitnah. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tidak ada, adalah pertengkaran. Berhenti membicara tentang orang-orang yang lain. Ya. Itu penyebab. Ya. Ini semua membuat apa? Dan kalau ini sudah terjadi, kesombongan, kebencian, kemarahan, gosip, yang berikut itu kata-kata kasar sekali. Mungkin kalian sudah setuju, betul? Kata-kata kasar itu membuat damai, membawa damai atau pertengkaran. Ya, itu kebakaran. Jawaban yang lemah lembut merendahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi, mari kita coba pilih kata-kata yang lebih halus. Ya, itu mengingatkan kembali, memberitahukan kata-kata kasar, itu membuat pertengkaran. Dan campur tangan. Mungkin orang Indonesia ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang positif, kalau ada seorang yang ada masalah di lalu lintas, orang-orang Indonesia berhenti dan coba mau membantu, walaupun itu bukan pekerjaan mereka, mereka berhenti, ya. Banyak orang saya sudah lihat, itu yang bagian positif. Tapi bagian negatif itu apa? Mereka selalu mau campur tangan mereka dengan orang-orang yang lain, kehidupan orang yang lain. Tapi firman Tuhan bilang apa? Berhenti. Ya. Biar Jo. Serahkan segala itu kepada Tuhan. Mengapa selalu mau coba campur tangan kalian di dalam situasi itu? Yang berikut, provokasi.
Sebab kalau susu ditekan, ya, mentega dihasilkan dan kalau hidung ditekan, darah keluar dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran dihasilkan. Jadi firman Tuhan sekarang menceritakan tentang bagaimana semua ini semakin parah yang akibat keruntuhan tak terkendali. Ya. Oh, kapan kita perlu berhenti? Ya. Ini sudah terjadi, ini sudah terjadi. Bagaimana? Ya. Apakah kalian masih ingat tahun lalu saya bilang tahap kita berdua itu sepertinya apa? Rem mobil. Setiap tahap kita gagal, apa yang kita bisa lakukan? Berdua. Itu rem. Kalau rem, bagaimana mobil bisa maju? Itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu sepertinya bensin. Jadi dua-dua seharusnya berjalan bersama-sama. Dua dan firman Tuhan. Itulah yang kisah para rasul. Rasul-rasul lebih memperhatikan dua-dua itu. Dan kalian sebagai anak Tuhan, kita juga seharusnya melakukan sama seperti rasul-rasul itu. Dua dan firman Tuhan. Dua itu apa? Rem. Firman Tuhan, bensin. Pergi, berhenti dalam doa. Oleh sebab itu kita seharusnya berdoa senantiasa. Dan kedamaian rumah tangga hancur. Ya. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman daripada rumah yang penuh dengan penyembelihan disertai dengan perbantahan. Mungkin sekarang masa ini banyak orang mungkin lebih suka yang ini. Walaupun tidak ada kedamaian di rumah tangga, tetapi lebih memilih mereka lebih kaya. Tapi firman Tuhan menilai kehidupan mereka, ini orang bodoh. Ya. Mereka tidak tahu apa yang itu lebih penting bagi mereka. Jadi sekarang Amsal selalu memberitahukan apa yang itu lebih penting dan bagaimana kita hidup di dunia sebagai anak-anak Tuhan. Ini bukan paksaan. Kalau kalian membaca firman Tuhan, jangan merasa Tuhan selalu ada tongkat pendidikan dan mau memaksa anak-anak. Kalau kamu tidak melakukan itu, kalau ada yang tongkat pendidikan. Jangan. Ini peringatan. Apa artinya peringatan? Memberitahukan kalau kita melakukan ini, apa akibatnya akan terjadi sebelum itu terjadi. Maka Tuhan mau memberi waktu kepada anak-anak. Oh, anak-anakku, lihatlah semua ini. Inilah yang kalau kamu lakukan, ini akibat. Memberitahukan kepada anak-anak Tuhan. Dan isolasi dan hubungan terputus. Jadi semua ini, ya, ini terjadi. Dan sebagai anak Tuhan, apa itu sikap atau sifat yang diberikan oleh Tuhan? Ini bukan yang kita berusaha dapat, tetapi saat kita menjadi anak-anak Tuhan, itu diberikan oleh Tuhan. Maka kita bisa beraktif di dalam kehidupan kita. Saya akan ulangi lagi. Itu bukan kita usaha dapat, tetapi Tuhan memberikan 4 sikap yang kita bisa beraktif di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi yang pertama, tahan reaksi Anda. Amsal pasal 18 ayat 14. Jikalau seorang memberi jawaban sebelum mendengar, itulah yang kebodohan dan kecelakaannya. Jadi apa artinya? Ya. Kita bisa tahan.
kita lebih memperhatikan mendengar. Ya. Inilah yang sikap sebagai anak Tuhan. Kita sudah dapat. Tetapi mengapa kita tidak bisa menikmati sikap ini? Karena lebih banyak kali kita tidak menyerahkan kehidupan kepada firman Tuhan, tetapi mengikuti keinginan daging. Ya. Jadi firman Tuhan, saya tadi bilang apa? Tua adalah rem. Firman Tuhan adalah bensin. Kalau maju mobil, kita seharusnya isi bensin. Isi bensinnya firman Tuhan. Ya. Jadi saat suasana itu memanas, jangan terburu-buru membalas. Tenangkan diri dan dengarkan penjelasan dengan sabar sebelum Anda berbicara. Waktu saya coba ini dalam hubungan istri Ibu Christine, enak, enak. Enak sekali. Ibu Christine pasti akan buktikan. Firman Tuhan selalu memberi kekuatan bagi saya. Ya, kadang-kadang kurang enak sesuai dengan keinginan daging saya. Tetapi saya coba, Tuhan, inilah firman Tuhan. Saya hanya mau ikut. Ya, karena saya tidak mampu. Ya. Hasilnya memang enak. Ya. Betul semua suami-suami? Dan yang kedua, bicara dengan lembut. Ya. Itu sebenarnya memang perempuan-perempuan memang tidak mudah. Ya. Itu seharusnya laki-laki lebih dahulu melakukan dalam situasi itu. Atau secara pribadi, kalian secara pribadi bisa jaga mulutnya. Bicara dengan lembut. Ya. Kosakata manado, lembutkah, haluskah, atau kasarkah? Saya kurang tahu, kalian tahu. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jadi, apa artinya ini? Kita sebagai anak Tuhan, kita mampu ya mengikuti firman Tuhan yang ini. Jadi, tadi saya sudah bicara, jangan berusaha melakukan ya, tetapi serahkanlah kalian kepada firman Tuhan. Maka firman Tuhan ya lebih beraktif di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan akan melindungi kita. Ya, itu prosedurnya. Jadi kita seharusnya mengingat kembali apa itu firman Tuhan bilang. Hindari kata-kata tajam yang bisa memperburuk situasi. Gunakan nada bicara yang tenang untuk meredakan kemarahan orang lain. Dan yang ketiga, mundur lebih awal. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Undur sebelum pertikaian itu mulai. Jadi nomor 3 memang tidak mudah. Ya. Itu sikap sebagai anak iblis, kita belum punya ini. Tetapi sekarang kita sudah menjadi anak Tuhan, betul? Jadi Tuhan sudah berikan sifat ini, sikap ini kepada kita. Jadi kita bisa melakukan saat kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Sebelum ya perdebatan kecil berubah menjadi pertengkaran besar yang merusak hubungan. Ideal perdebatan. Sebagai manusia, semua orang membuktikan dia sendiri yang benar. Tapi apa yang saya mengakui kepada Tuhan, Tuhan, semua manusia tidak adil, tidak sempurna. Ya,
Apa artinya itu? Saya bisa salah. Ya. Kalau saya bisa salah, oh, mungkin orang yang lain bisa benar. Walaupun dia tidak benar, tidak apa-apa. Mengapa? Siapa yang benar? Bapa di surga benar. Ya, dia adil. Jadi waktu saya serahkan segala sesuatu, mengapa saya perlu berkhawatir? Walaupun situasi yang saya harapkan tidak terjadi, tidak perlu berkhawatir. Mengapa? Karena Tuhan yang baik selalu bagi saya. Rencana dia lebih indah daripada rencana saya. Itu sudah dibuktikan di dalam kehidupan saya. Ya. Saya harap kalian bisa mengalami kebaikan ini. Yang terakhir, balas dengan kebaikan. Ya. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan. Dengan berbuat demikian kamu menimbun bara api di atas kepadanya. Jangan membalas dirinya sendiri. Ya. Tuhan akan melihat dan dia akan memelihara semuanya. Jadi kita bisa melihat 4 sikap yang diberikan oleh Tuhan. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat untuk apa? Tuhan harap kita sebagai anak Tuhan menjadi seorang, bukan menjadi, orang yang membawa damai. Kita sudah menjadi seorang yang membawa damai, tetapi kita selalu tidak bisa melihat itu karena kita selalu mengikuti keinginan daging daripada keinginan Roh Kudus, sikap-sikap yang diberikan oleh Tuhan. Jadi tadi kita sudah melihat tugas pertama yang diberikan orang yang membawa damai. Saya mau bertanya kepada saudara-saudari seiman, apakah kalau kalian masih mau berhidup sebagai anak iblis? Atau kalian mau hidup sebagai anak Tuhan, orang yang membawa damai? Saat kita memperhatikan firman Tuhan, kita akan sadar kita tidak ada yang sesuatu yang baik, tetapi Tuhan sudah memberikan segala hikmah dan segala kekuatan. Maka saat kita berdoa, Roh Kudus selalu membimbing kita. Dan saat kita membaca firman Tuhan, itu sepertinya isi bensin. Jadi pikiran duniawi bilang A, tetapi firman Tuhan bilang B. Dulu kita selalu memperhatikan A, tetapi kita lebih menikmati B. Semakin lama kehidupan kita akan berubah. Sikap kita akan sama seperti Yesus Kristus. Jadi itulah yang hak istimewa kita punya sebagai anak Tuhan. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 dan 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari siapa? Dari Tuhan. Ya. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Mempercayakan, ini kosakata memang berat. Dia mempercayakan kepada kami bukan karena perbuatan kita. Tetapi siapakah kita di dalam Kristus Yesus? Saya harap semua saudara-saudari seiman bisa menikmati jati diri yang baru diberikan oleh Tuhan. Terima kasih. Inilah yang firman Tuhan dan kita akan ambil waktu sharing.